Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 9. Tanggal 11 April 2020, podcast pertama gue di bulan April. Agak telat dari rencana gue untuk upload karena kerjaan gue banyak sekali. Cukup trivianya, langsung aja. Tema kali ini adalah teori lingkungan dengan judul adaptasi pada makhluk hidup. Pada podcast kali ini, gue akan membahas tentang adaptasi itu apa, dan apa saja jenis-jenis adaptasi berdasarkan perubahan bentuknya. Jadi, marilah kita mulai mendalami segala hal tentang adaptasi sekaligus menambah pengetahuan kita tentang ilmu lingkungan. Kita mengetahui bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini tentu memiliki kemampuan dalam bertahan hidup. Dan kemampuan bertahan hidup tersebut sangat unik dan berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Bertahan hidup bagi makhluk hidup itu penting. Ada makhluk hidup yang bisa hidup lestari dan aman pada lingkungan tertentu karena kemampuan makhluk hidup tersebut untuk bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apabila suatu makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut akan berangsur-angsur berkurang jumlahnya dan akhirnya punah. Kemampuan menyesuaikan diri ini disebut juga dengan adaptasi. Proses adaptasi pada makhluk hidup dilihat dari perubahan bentuknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi bentuk tubuh atau morfologi, adaptasi proses metabolisme tubuh atau fisiologi, dan yang terakhir, adaptasi perilaku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang paling mudah diidentifikasikan karena dapat dilihat langsung dengan mata. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendapatkan makanan, serta untuk mendapatkan bentuk tubuh yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal si makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang contoh adaptasi morfologi. Contohnya itu adalah bentuk paruh dan kaki burung yang berbeda-beda tergantung dengan tipe makanan mereka. Kemudian, bentuk dari daun tumbuhan yang berbeda-beda tergantung tempat tinggalnya. Di gurun, untuk mengurangi penguapan, daun itu berubah bentuk morfologinya menjadi duri. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini sulit untuk diidentifikasikan karena berlangsung di dalam tubuh. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian proses metabolisme tubuh atau fungsi kerja organ makhluk hidup tertentu terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi fisiologi antara lain meliputi organ sirkulasi darah, organ pernafasan, organ pencernaan, dan organ lainnya. Contohnya adalah pupil mata yang melebar dan menyempit untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalamnya. Jadi pupil mata kita yang warna hitam itu, dia akan membesar jika cahaya yang ada di sekitarnya redup, dan akan mengecil jika kondisi di luar sangat terang. Contoh lainnya adalah, jika kita berada di daerah pegunungan yang kandungan oksigennya tipis, tubuh manusia akan memproduksi sel darah merah lebih banyak karena sel darah merah dapat mengikat oksigen untuk mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh. Kemudian yang terakhir, adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi perilaku dilakukan untuk mendapatkan makanan, namun ada juga yang melakukannya untuk melindungi diri dari musuh dan predator. Adaptasi perilaku ini paling banyak dilakukan oleh hewan karena sebagai bentuk respon terhadap rangsangan yang berasal dari luar. Dalam adaptasi perilaku ini, terdiri atas 4 macam adaptasi, yaitu mimikri, autotomi, hibernasi, dan estivasi. Oke, yang pertama adalah mimikri. Secara umum, yang dimaksud dengan pengertian mimikri adalah teknik manipulasi warna kulit pada hewan
berubah sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Contoh hewan yang menggunakan kemampuan adaptasi mimikri adalah bunglon. Hewan seperti bunglon ini dapat berubah-ubah bergantung dengan warna yang ada di sekitarnya. Fungsinya adalah untuk mengelabuhi binatang sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaan si bunglon tersebut. Mimikri juga dapat berupa peniruan secara fisik oleh spesies terhadap suatu jenis spesies yang lain yang menguntungkan mereka. Contoh hewan yang melakukan mimikri seperti ini adalah kupu-kupu yang melakukan mimikri melalui sayapnya. Kemudian yang kedua adalah autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh yang lainnya dalam usaha mereka untuk melindungi diri. Adapun contoh hewan yang dapat menggunakan autotomi adalah hewan-hewan kelas reptil seperti cicak, tokek, gecko, kadal, dan salamander. Kemudian yang ketiga adalah hibernasi. Mungkin banyak dari kalian yang telah mengenal arti dari hibernasi. Hibernasi adalah kondisi tidak aktifnya dan menurunnya metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energi mereka, terutama dalam musim dingin sewaktu terjadi kelangkaan makanan. Mereka membakar cadangan energi, yaitu lemak di dalam tubuh mereka, dengan perlahan selama mereka melakukan hibernasi. Hibernasi ini dapat terjadi selama beberapa hari atau minggu, tergantung dari spesies, suhu sekitar, dan waktu. Hewan yang terkenal suka melakukan hibernasi adalah beruang. Kemudian yang terakhir adalah estivasi. Estivasi adalah tidak aktifnya dan penurunan metabolisme pada hewan yang dilakukan sebagai respon dari cuaca kering dengan suhu yang tinggi. Estivasi ini pada dasarnya mirip sama hibernasi. Namun, hibernasi kan disebabkan oleh udara dingin, sementara estivasi disebabkan oleh udara yang panas. Hewan invertebrata dan vertebrata dapat melakukan estivasi ini untuk menghindari kerusakan tubuh akibat suhu yang tinggi dan resiko kekeringan. Hewan darat maupun air dapat melakukan estivasi. Contohnya adalah buaya yang melakukan estivasi bila lingkungannya menjadi kering dan perairan tempatnya biasa hidup menyusut. Amfibi adalah hewan lain yang dapat melakukan estivasi. Beberapa amfibi, misalnya kodok, melakukan estivasi saat musim kemarau dengan bergerak ke dalam tanah ke tempat yang lebih dingin dan lebih lembab. Mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 9 dengan judul Adaptasi pada Makhluk Hidup. Bagi kalian yang masih sekolah nih, kebetulan ada tugas tentang adaptasi, semoga ini bisa membantu tugas kalian ya. Like podcast gue kalau kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Nantikan podcast gue selanjutnya. Akhir kata, nama gue Reddy. Selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green. Bye.